Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 8 kita melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika untuk pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita lihat pada soal nomor 1. Seorang bermassa M1 berdiri di atas kereta bermassa M2. Asumsikan bahwa kereta bebas bergerak di atas permukaan lantai. Orang tersebut melempar bola bermassa M3. Bolanya bermassa M3 dengan kecepatan awal V0 pada sudut theta terhadap horizontal, relatif terhadap kereta. Ini terhadap kereta, relatif terhadap kereta, tetanya adalah pada bidang horizontalnya. Pertanyaan yang A, berapa kecepatan awal kereta relatif terhadap pengamat yang diam di lantai? Yang B, berapa kecepatan bola sesaat setelah bola dilemparkan? Tentukan sudut yang dibentuk bola terhadap horizontal saat bola meninggalkan kereta menurut pengamat diam di lantai. Kita lihat pembahasannya. Gambar diagram pada M3 atau pada bolanya. Ini pada bola M3 kemudian dilempar kecepatan membentuk sudut, maka yang searah dengan sumbu X itu adalah F0 cos theta, yang searah dengan sumbu Y adalah F0 sin theta. Keretanya bergerak, kan itu keretanya bergerak, maka dengan demikian kecepatan bola ini kecepatan V0 berlawanan dengan kecepatan kereta maka dengan demikian untuk mempermudah yang searah dengan X kita ambil namanya vektor satuan I dan kita ambil vektor satuan Z pada arah sumbu Y. Maka dengan demikian kalau bola terhadap tanah bola relatif terhadap tanah, maka bolanya ke kanan, keretanya ke kiri. Maka kecepatan relatifnya adalah F0 cos theta dikurangi dengan kecepatan kereta. Inilah salah satu sedikit penjelasan untuk mempermudah kita mengerjakan soalnya. M3 adalah massa bola, M2 adalah massa kereta, kemudian M1 adalah massa orang. Kemudian V0 adalah kecepatan awal bola, kemudian VK adalah kecepatan kereta relatif terhadap tanah, relatif terhadap tanah. Kemudian VTB itu dikatakan kecepatan bola relatif terhadap kereta, relatif terhadap kereta. Itu yang kita inginkan, yang diketahui dalam soal untuk membantu pekerjaan. Sekarang kita lihat kecepatan awal kereta relatif terhadap pengamat diam di lantai. Sebelum bola dilemparkan, maka sistem itu tidak melakukan momentum. Jadi momentum arah sumbu X pada waktu awalnya adalah sama dengan 0. Maka P0X itu sama dengan 0, kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian setelah bola dilemparkan, maka kereta memiliki momentum akhir. Di sini kereta tidak terjadi momentum karena bola belum dilepaskan.
setelah dilepaskan ada momentum akhir, maka ya momentum akhir pada kereta itu adalah PK sama dengan negatif M1 ditambah M2 dikalikan dengan VK dikalikan dengan I, kita sebut sebagai persamaan 2. Kenapa bertanda negatif? Arah bola dengan kereta berlawanan arah. Ini searah sumbu X namanya P0 X. Ini yang searah dengan sumbu X adalah vektor satuannya adalah I. Sama-sama pada arah sumbu X. Kita lanjutkan. Kecepatan bola relatif terhadap pengamat dalam kereta. Maka VTB itu sama dengan VXI ditambah dengan VYJ. Jadi pada bola itu ada vektor terhadap sumbu Y, ada vektor terhadap sumbu X, ya. Maka vektor satuannya I dan J sehingga VXI ditambah dengan VYJ. Dengan demikian, ya, Vx-nya adalah V0 cos theta I ditambah dengan V0 sin theta J. Ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Ini dalam diagram vektornya, ya. Bolanya itu terhadap kereta, inilah kecepatannya. Sekarang kita lihat kecepatan bola relatif terhadap pengamat diam di tanah. Jadi orang yang diam di tanah melihat peristiwa ini bahwa bolanya berlawanan arah dengan arah kecepatan kereta. Sehingga VTB itu sama dengan V0 cos theta dikurangi dengan VK, ya. Karena bolanya ke kanan, ya. Bolanya ke kiri, kecepatan keretanya ke kanan, maka V0 cos theta dikurangi VK dikalikan dengan vektor satuan I ditambah dengan, ya, yang Y ini sama prosesnya karena yang searah dengan sumbu Y adalah pada bolanya saja, ya. Maka V0 sin theta dikalikan dengan J. Inilah pada persamaan keempat. Bedanya cuma dikit. Kalau ini pada bola di dalam kereta, maka hanya ada V0 cos theta. Kalau orang lain melihat peristiwa ini, maka V0 cos theta dikurangi dengan VK karena berlawanan arah kecepatannya. Setelah bola dilempar, bola memiliki momentum akhir. Nah, itu. Ini, ya. Bola memiliki momentum akhir, ya. Maka dengan demikian, momentum pada bola terhadap tanah adalah M3 dikalikan dengan VT pada bola relatif terhadap tanah yang ini, kan itu, ya. Sehingga persamanya menjadi M3, ya, dikalikan dengan V0 cos theta dikurangi VK dikalikan I, ya, ditambah dengan V0 sin theta dikalikan J. Ini adalah sebagai persamaan kelima. Kemudian kita ambil persamaan 2 dengan persamaan 5 sebagai hukum kekekalan momentum, ya. Momentum komponen pada sumbu X tetap atau konstan, ya. Maka dengan demikian, ya, ini dengan ini kita ambil faktornya adalah P0 X sama dengan, ya, PK ditambah dengan PTB. Jadi ini momentum awal, ini adalah bentuk momentum akhir, jumlah momentum akhir dari momentum kereta dengan momentum bola relatif terhadap tanah. Maka yang X dikatakan konstan. Sehingga 0, ini harganya 0, maka 0 sama dengan, ya, PK ditambah dengan PTB, ya, atau momentum pada kereta, momentum akhir pada kereta sama dengan momentum bola terhadap tanah, terhadap pengamat yang diam. Kita lanjutkan, ya. Ini persamaan bahwa PK ditambah PTB sama dengan 0. Ini adalah persamaan PK-nya, ini adalah persamaan PTB-nya. Karena ada perbedaan antara PK dengan PTB, di sini
pada komponen Y pada PK adalah 0, maka yang kita jumlah yang ini saja ya. Pada unsur vektor satuan I dengan substitusi bahwa ya momentum pada kereta ya itu negatif yang ini ya, negatif dari M1 ditambah M2 dikalikan dengan VK, kemudian momentum pada bola relatif terhadap tanah M3 dikalikan dengan V0 cos theta dikalikan dengan VK. Maka ini sama dengan 0, maka tinggal dijumlahkan di sini ya. Ini sama dengan 0, ini dijumlahkan, maka ya M1 ditambah M2 VK itu sama dengan M3 dikalikan V0 cos theta dikurangi dengan VK. Sehingga ya kita lihat bahwa ya M1 ditambah M2 dikalikan VK sama dengan M3 V0 cos theta dikurangi M3 dikalikan dengan VK. Ini dipindah ke ruas kiri menjadi positif, maka ya M1 ditambah M2 ditambah M3 dikalikan dengan VK sama dengan M3 ya V0 cos theta. Maka VK-nya ya ini kecepatan keretanya ya itu sama dengan M3 V0 cos theta dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3. Kita sebut sebagai persamaan 6. Ini pada soal nomor A ya, maka menemukan demikian ya. Maka dengan demikian kecepatan bola sesaat setelah dilemparkan, maka ini VTB tadi ya dari persamaan ini ya, maka VTB sama dengan V0 cos theta dikurangi VK dikalikan dengan vektor I ditambah dengan V0 ya sin theta dikalikan dengan C. VK nya sudah ada, maka dengan demikian ini diambil harganya sebagai persamaan 6, sehingga persamaan 6 masuk ke 4. Ini hasilnya ya V0 cos theta dikurangi M3 V0 cos theta dikurangi dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3 dikalikan vektor I ditambah dengan V0 sin theta dikalikan dengan C. Itu yang kita inginkan. Kita lanjutkan. Maka disamakan penyebutnya ya. Kalau ini sudah disamakan penyebutnya, maka dengan demikian ini M3 V0, ini M3 V0, maka ini kalau dikurangi hasilnya 0, tinggal M1 ditambah M2 dikalikan dengan V0 cos theta, kan itu ya. Maka VTB sama dengan V0 ya dikalikan M1 ditambah M2 cos theta dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3 dikalikan dengan vektor I ditambah dengan V0 sin theta dikalikan dengan C, kita sebut sebagai persamaan 7. Inilah yang kita inginkan, kecepatan bola sesaat setelah dilemparkan. Pertanyaan yang C ya, sudut yang dibentuk nah, bola terhadap horizontal saat bola meninggalkan kereta menurut pengamat diam di bumi atau di lantai. Ini adalah unsur X, ini adalah unsur Y. Maka ada VTBX, ada VTBY. Maka dengan demikian ya, VTBX ya adalah V0 cos theta ya, kemudian M1 ditambah M2 dibagi M1 ditambah M2 ditambah dengan M3. Ini adalah pada unsur X ya. Pada unsur Y adalah V0 sin theta ya. Ini unsur X, ini unsur Y, maka untuk mencari sudutnya karena sudah diketahui kedua-duanya, maka kita boleh menggunakan tangen theta, kan itu. Maka kalau Y dibagi X namanya tangen theta. Maka sudut yang dibentuk adalah kita sebut beta, sehingga beta sama dengan tangen dari ya
tangan dari VBTY dibagi dengan VBTX. Ini sudah ada kedua-duanya karena kita pisahkan pada unsur X dan pada unsur Y. Sehingga sin theta dibagi dengan cos theta adalah tangen theta. Nah, itu. Kita masukkan harganya ini, ya. Maka beta sama dengan tangen, ya, dikalikan M1 ditambah M2. Ini dibalik, ya. Karena M1 ditambah M2 dibagi 3 jumlah masanya, maka dibalik menjadi M1 ditambah M2 ditambah M3 dibagi dengan, ya, M1 ditambah M2, maka ini sin dibagi dengan cos, kan itu, ya. Maka dengan demikian sin theta dibagi cos theta adalah tangen theta, maka hasilnya beta sama dengan tangen dari M1 ditambah M2 ditambah M3 dibagi M1 ditambah M2 dikalikan dengan tangen theta. Inilah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa memahami dan bisa memadukan antara pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.